Halo semuanya, kita berbicara tentang soal uang kali ini. Teman-teman, uang bukan hanya sekedar selembaran kertas, alat tukar, jual beli. Gak hanya sekedar itu. Uang itu bisa menunjukkan memberikan status seseorang. Ada 6 poin yang ingin saya sampaikan tentang soal uang ini. Pertama, uang itu bisa membeli kebahagiaan yang tertunda. Tidak sedikit dalam rumah tangga, orang melakukan perceraian, terjadi perceraian. Orang melakukan pertengkaran di dalam rumah tangga. Terjadi kegelisahan sebab uang, karena tidak punya uang. Kita banyak sedih dan lain-lain karena kita gak punya uang. Kita tidak bahagia dengan situasi yang serba tidak punya uang, serba terbatas. Maka poin yang pertama ini, dengan uang kita bisa membeli kebahagiaan yang tertunda. Yang kedua, dengan uang kita bisa membeli kebebasan. Kita mau ikut kegiatan ini, enggak deh, kayaknya saya nggak punya uang. Pengen sekolah di sini, bagus nih sekolahnya, terkenal sama mengembangkan minat dan bakatnya, banyak prestasinya, kita bisa belajar dan bisa berkembang deh masuk di sekolah itu. Nggak bisa juga karena kita nggak punya uang. Pokoknya kita mau melangkah ke sini, nggak bisa, nggak punya uang. Mau seperti ini, nggak bisa. Mau ikut kegiatan ini, nggak bisa. Karena semua itu pakai uang dalam sebuah hal itu. Sehingga soal uang yang kedua adalah uang bisa membeli kebebasan. Kita bisa bebas untuk melakukan apa yang kita lakukan. Dalam konteks di sini positif ya. Kemudian yang ketiga, dengan uang kita bisa membeli ruang berekspresi. Kita bisa lebih mengekspresikan, memberikan kesempatan diri kita ketika kita merasa bahagia, ingin pergi ke sini, ingin makan ini. Ketika kita sedih, ingin pergi ke tempat ini, ingin bersama ini, bersama itu. Ya. Jadi dengan uang kita bisa membeli ruang berekspresi. Karena orang yang tidak punya uang terkadang serba terhambat. Ingin main keluar, pengen ditemenin sama teman, enggak deh, nanti temennya harus dibayarin atau apa. Pengen beli keluar karena lagi galau gitu kan. Pengen ke kafe, tapi nggak punya uang. Pengen pergi main ke sini, nggak punya uang. Semuanya serba terbatas. Kita tidak bebas berekspresi. Yang keempat, dengan uang kita bisa membeli keadilan yang hilang. Banyak sekali dalam kehidupan ini kita merasa tidak adil oleh lingkungan sosial. Kita dikucilkan, tidak merasa setara, tidak disetarakan oleh lingkungan sosial, interaksi sosial. Karena apa? Karena kita nggak punya uang. Seringkali di beberapa momen, di beberapa hal kita dianggap dan juga diterima dengan tidak adil gitu. Ada banyak hak-hak kita yang harusnya kita dapatkan, tapi diambil oleh orang yang punya uang. Maka dalam hal ini, uang bisa membeli keadilan yang hilang. Yang keempat, uang bisa membeli mimpi. Kita semua orang punya mimpi yang besar, tapi orang-orang yang punya uang sudah terlebih dahulu untuk mengambil mimpi kita itu. Maka dengan uang, teman-teman, kita bisa mempermudah, memberikan jalan menuju mimpi kita. Terlebih dalam hal apapun, dalam pendidikan, dalam sosial, dalam ekonomi. Semuanya jika punya uang, itu dipermudahkan dan bisa mudah untuk menggapai mimpi. Tidak sedikit orang yang punya mimpi besar karena tidak punya uang itu terhalang. Berkejaran untuk kampus negeri, mengejar mimpi sarjana, tapi karena tidak punya uang terbatas. Banyak hal yang karena tidak punya uang kita menggugurkan, kita menimbun kembali mimpi-mimpi kita karena kita terbatas oleh uang. Maka poin nomor 5, uang bisa membeli mimpi. Yang keenam, uang itu bisa memberikan kita mudah untuk beramal. Jadi dengan uang kita bisa beramal lebih. Dengan adanya uang kita bisa membangun sekolah untuk beramal, kita bisa berkurban, kita bisa bersedekah, kita bisa mendirikan masjid dan lain-lain. Dengan uang kita bisa beramal dengan lebih. Baru ada pengamen saja datang ke kita sudah mengeluh. Baru aja datang ke tempat ada parkiran kita mengeluh. Padahal itu bisa jadi jalan untuk amal kan, gitu. Tapi kita hal itu saja sekecil itu kita mengeluh karena memang kita tidak punya uang. Jangankan untuk beramal gitu kan, untuk diri sendiri saja bahasanya ada yang sulit gitu loh. Sehingga dengan uang kita bisa lebih mudah juga untuk beramal lebih gitu kan, melakukan tindak-tindak yang memang berarti dan berdampak nyata gitu, berguna untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi saya menyampaikan ini semuanya ingin menyampaikan bahwasanya uang itu memang bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa membeli semuanya. Karena semuanya itu perlu uang.
Saya tidak ingin mendisklaimer dan juga menyamaratakan mindset bahwasanya semuanya itu tentang uang, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin. Dengan uang kita bisa membeli hal-hal tadi gitu, yang itu kita butuhkan dalam kehidupan menuju hidup kita yang sejahtera, yang nyaman gitu, yang enak gitu, terpenuhi segala kebutuhan standar kita, pangan, papan, sandang, dan lain-lain lah gitu. Dalam artian, stop untuk berpikir kamu, saya nggak terlalu wanita yang matre, nggak perlu uang. Stop berpikir kayak gitu, karena dengan uang kamu hidup itu berarti butuh uang. Uang memang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Jadi stop untuk kamu yang masih berpikir, saya mah orangnya polos, saya orangnya jujur, saya nggak butuh uang gitu kan, saya hidup dengan cinta aja cukup, saya makan sama kerupuk aja cukup. Enggak, bukan soal itu. Banyak hal aspek lainnya yang memang butuh uang, seperti pendidikan. Itu nggak bisa kamu modal modal apa ya tidak bisa, butuh uang dalam hal nyatanya itu butuh uang gitu. Kamu tidak bisa untuk tutup mata uang itu tidak penting gitu, karena di status sosial, di pendidikan ya, di keluarga, itu semuanya berbicara tentang itu semua, tentang uang. Jadi semangat untuk kamu-kamu yang sedang mencari penghidupan yang lebih baik, khususnya dalam hal ini mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya menuju kesejahteraan hidup, dan juga bisa beramal lebih di poin nomor 6 tadi. Semangat untuk kamu, khususnya generasi sandwich generation. Semangat untuk mengejar mimpimu, dan semangat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya menuju kehidupan yang lebih baik dan juga beramal lebih.